Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pra. Kenalin, nama saya adalah Sugeng dan saya mempunyai tetangga dan beliau ini mengalami sebuah cerita yang kejadiannya mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi beliau ini pernah menemukan satu benda dan ini berefek di rumahnya. Ya, kita sebut saja dengan namanya Mas Saiful. Mas Saiful ini memang mempunyai seorang istri dan seorang anak yang usianya masih beberapa bulan. Dan Mas Saiful ini memang bekerja di daerah atau di luar pulau, di Pulau Sumatera. Nah, pada saat beliau ini pulang kampung di daerahnya, Mas Saiful ini menengok sawahnya yang memang berada ya lumayan jauh ukuran jaraknya. Nah, di daerah sawahnya ini memang tidak jauh dari situ ada 3 buah aliran air yang menjadi satu atau disebut dengan tempuran. Dan di daerah tempuran ini memang ada beberapa gerombol pohon jati, dan wilayah itu memang terkenal angker bagi warga sekitar. Jangankan malam, siang hari pun sangat jarang orang ke daerah itu kecuali pemancing dan yang mempunyai sawah di daerah itu. Nah, kejadiannya adalah pada waktu itu Mas Saiful ini setelah melihat keadaan sawahnya, Mas Saiful ini melewati daerah tempuran situ dan tidak sengaja menemukan sebuah daun jati yang bentuknya aneh dan ukurannya simetris dan tidak begitu besar. Ya, akhirnya Mas Saiful ini mengambil dan dibawanya pulang ke rumahnya. Nah, kemudian ditaruh di atas lemari. Nah, jarak 3 hari kemudian Mas Saiful ini akhirnya pulang bekerja lagi ke daerah Sumatera. Dan kemudian ketika sudah beberapa hari kemudian, nah, istrinya ini menelpon beliau, menelpon dengan nada ketakutan bahwa beberapa malam ini ada perempuan yang mondar-mandir di dalam ruang tamunya, yang mungkin seperti kuntilanak ya. Ini selalu mondar-mandir. Nah, ini sangat membuat ketakutan istri dari Mas Saiful. Apalagi istri Mas Saiful ini kan punya anak yang usianya masih muda ya, atau hitungan bulan. Nah, disinilah Mas Saiful diminta oleh sang istri untuk pulang kembali. Kemudian ya di sini Mas Saiful bertanya, itu dari daerah mana? Maksudnya sosok itu muncul dari arah mana? Ya, sang istri pun bilang bahwa ya nggak tahu, tiba-tiba aja ada di ruang tamu. Ya, durasinya kadang lama dan tidak begitu lama juga sering. Namun ya ketika sosok tersebut muncul memang sangat tidak nyaman dari sosok dari istri Mas Saiful. Ya, Mas Saiful pun akhirnya mengerti dan berjanji untuk pulang beberapa hari ke depan. Nah, setelah menelpon malam harinya, itu sekitaran pukul 9:30 malam dan belum begitu malam, tiba-tiba sosok kuntilanak ini muncul kembali di ruang tamu sambil dengan suara cekikikan ya, dan ada aroma harum namun juga disertai aroma yang tidak enak. Istri dari Mas Saiful ini hanya bisa memeluk anaknya yang
menangis sangat kencang. Dan dalam suasana membingungkan seperti itu, istri Mas Saiful ini akhirnya memberanikan diri melihat ke ruang tamu. Nah, disinilah sosok tersebut sudah hilang. Ya, akhirnya sampai pagi hari pun sosok itu tidak muncul kembali. Dan ini terjadi sampai seminggu. Sosok ini kembali lagi terus-terusan meneror. Ya, akhirnya Mas Saiful pun pulang. Nah, ketika pulang, anehnya sosok ini tidak muncul. Ditunggu-tunggu sampai bahkan dibegadangi oleh Mas Saiful, sosok ini pun tidak muncul. Bahkan sampai Mas Saiful ini setengah tidak percaya dan bertanya, mana Bu sosok yang katanya kuntilanak? Ya, istri Mas Saiful hanya bilang, benar Pak, kemarin ini ada hampir tiap malam sosok perempuan berbaju seperti warna putih dengan model daster. Namun di sini Mas Saiful memang tidak percaya begitu saja. Nah, akhirnya malam kedua Mas Saiful ini mengalami sendiri atau melihat. Ceritanya pada saat itu Mas Saiful ini ingin buang air kecil, dan ketika menuju ke kamar mandi, Mas Saiful ini tidak sadar menengok ke arah ruang tamu. Nah, disitulah Mas Saiful ini melihat sosok perempuan dengan kepala posisi menunduk, dengan rambut yang panjang sekali. Namun ketika lampu ini dinyalakan, sosok tersebut hilang. Dan singkatnya, akhirnya Mas Saiful ini pun menemui orang yang dianggap paham dengan hal-hal yang gaib. Dan akhirnya pun orang tersebut bilang, Mas, kamu ini pernah nggak kira-kira bawa barang ke rumah yang kamu temukan entah di mana? Orang tersebut bertanya seperti itu kepada Mas Saiful. Nah, Mas Saiful pun bilang, waduh, saya lupa Pak. Sebentar, saya ingat-ingat. Saya pernah menemukan satu buah daun jati, dan saya taruh rumah. Nah, kemudian bapak-bapak itu pun bilang lagi, iya Mas, wanita yang ada di ruang tamu sampean itu adalah penunggu daun tersebut. Ada bagusnya kalau memang tidak ingin ada penampakan, daun tersebut dikembalikan saja ke tempatnya. Mendengar ini, Mas Saiful pun kaget. Oh, itu Pak, pantes saya tertarik dengan daun itu. Bentuknya unik, bagus juga. Ya, intinya saya tertarik, sehingga saya bawa pulang ke rumah. Iya Mas, tapi penunggu itu sepertinya tidak mau diambil oleh sampean. Kalau menurut saya bagusnya dikembalikan saja ke tempatnya. Takutnya ini akan berefek tidak baik bagi keluarga Anda. Bapak-bapak itu pun melanjutkan obrolannya bahwa disebutkan jika memang hal-hal tersebut bisa berakibat fatal jika memang tidak kuat. Ya, akhirnya pun Mas Saiful ini menuruti bapak tersebut. Esok siangnya daun jati tersebut dikembalikan lagi ke tempatnya, dan disertai juga beberapa bacaan yang diberikan oleh bapak semalam, istilahnya supaya sosok tersebut kembali lagi ke asalnya dan tidak mengganggu keluarganya di rumah. Ya, di sini Mas Saiful sebetulnya percaya tidak percaya, namun karena memang keluarganya, istrinya, bahkan dia sendiri melihat sosoknya
Akhirnya Mas Saiful pun percaya dengan sosok yang kalau boleh dibilang ini tidak kasat mata. Demikian Bang Pra, pengalaman yang dialami oleh Mas Saiful. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.